warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dan perkenalkan, nama saya Usi Asyatul Fadilah. Nama saya Nipia Febriani. Nama saya Nayara Akila. Perkenalkan, saya Reva Aulia. Saya Negarini. Saya Niga Rubinta Sastri. Di sini kita akan menjelaskan tentang Pendidikan dan pembangunan. Pembangunan adalah proses perubahan ke arah yang lebih baik yang dilakukan secara sadar dan terencana. Nah, ada beberapa tokoh yang berpendapat mengenai pembangunan ini. Salah satunya adalah Ginanjar Kartasasmita 1994. Nah, beliau ini mengatakan bahwasanya pembangunan adalah proses perubahan menuju ke arah yang lebih baik melalui upaya yang direncanakan. Nah, secara umum, pembangunan ini sering dikaitkan dengan 3 hal, yaitu modernisasi, industrialisasi, bahkan westernisasi, karena sama-sama menggambarkan perubahan menuju kemajuan. Pembangunan nasional harus bertujuan mencapai negara kesatuan yang berkedaulatan rakyat serta adil dan makmur. Mandiri yang berarti dapat mensejajarkan kehidupan dengan bangsa lain serta dapat menggunakan kekuatan negaranya sendiri. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Pembangunan Nasional 2025 sampai 2025 menetapkan bahwa visi pembangunan nasional adalah mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, adil, serta makmur. Karakteristik pembangunan nasional Indonesia diantaranya: A. Merupakan bentuk pengamalan Pancasila secara serasi dan kesatuan yang utuh. B. Merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya. C. Dilaksanakannya secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berlanjut untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju. D. Pembangunan nasional Indonesia adalah pembangunan dari, oleh, dan untuk rakyat yang dilaksanakan di semua aspek, meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan aspek pertahanan keamanan, dengan senantiasa harus mewujudkan perwujudan wawasan Nusantara serta memperkuat ketahanan nasional. E. Trilogi pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan stabilitas nasional menurut Mudyahardjo 1998. Azas pembangunan nasional adalah prinsip pokok yang harus dipegang teguh dan juga diterapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Asas ini meliputi yang pertama ada asas ketuhanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua ada asas bermanfaat, asas demokrasi Pancasila, asas adil dan merata, asas keseimbangan, keselarasian, dan juga keselarasan dalam peri kehidupan, asas peri kehidupan dan juga keseimbangan, asas keseimbangan hukum, asas kemandirian, asas kejuangan, asas ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan nasional memiliki peranan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu sebagai payung pembangunan nasional yang berfungsi menjadi salah satu pembatas lingkungan pembangunan pendidikan nasional. Yang kedua, yaitu sebagai sumber yang memberikan masukan pada pembangunan pendidikan nasional yang meliputi yang pertama, informasi, yang kedua, energi atau tenaga, dan yang ketiga, bahan-bahan. Pembangunan pendidikan dibagi menjadi 2 hal, yaitu batasan dan juga karakteristik. Batasan pembangunan pendidikan adalah proses yang dimana memperbaiki dan mengembangkan suatu sistem pendidikan, baik dari segi pengelolaan maupun pelaksanaannya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan partisipasi, efisiensi, efektivitas, dan juga relevansi pendidikan agar sesuai dengan kebutuhan pembangunan negara. Sedangkan karakteristik dari pembangunan pendidikan pada dasarnya mengembangkan sumber daya manusia yang diharapkan dapat dihasilkan dari pendidikan itu adalah manusia yang memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap yang secara potensial untuk digunakan untuk mencapai tujuan dari pembangunan pendidikan itu sendiri. Peran pendidikan dalam pengembangan sumber daya manusia adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, mendorong transformasi sosial dan ekonomi menuju masyarakat yang adil dan makmur. Yang ketiga, membentuk manusia yang produktif dan juga berorientasi pada prestasi. Yang keempat, mengembangkan penguasaan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Yang kelima, meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui kesehatan, kemampuan, dan juga disiplin.
Yang keenam, mengurangi pengangguran dengan membekali keterampilan sesuai kebutuhan kerja. Yang ketujuh, meningkatkan kualitas dan produktivitas masyarakat pedesaan. Yang kedelapan, yang terakhir, menanamkan sikap positif, inovatif, dan juga sikap menghadapi perubahan.